Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi resmi ya Bapak Ibu guru yang terhormat terkait kabar gembira ya dari Menpan RB. Baru saja edaran resmi terbaru Menpan RB untuk semua tenaga honorer, termasuk juga untuk P1, P2, P3, P4 ya. Jadi di sini kita katakan selamat yang masuk database BKN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Ya, di sini Bapak Ibu sudah ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia per tanggal 25 Juli 2023. Surat ini bernomor B-1527-MSM 0100 2023. Sifatnya biasa, lampiran status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Di sini katakan yang terhormat para pejabat pembina kepegawaian PPK di instansi pusat dan di instansi daerah di tempat. Di sini katakan Bapak Ibu guru yang terhormat, berdasarkan peraturan pemerintah bernomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat diangkat Bapak Ibu menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah itu. Wow, jadi di sini dikatakan ya bahwa bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun itu dapat diangkat Bapak Ibu ya menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Alhamdulillah ya. Jadi ada kemungkinan ya tenaga non PNS, tenaga non ASN termasuk honorer yang masa kerjanya yang itu berpotensi diangkat menjadi P3K Bapak Ibu jangka waktu paling lama 5 tahun ya. Nah, 5 tahun itu sudah bisa diangkat menjadi P3K, tetapi dengan catatan itu wajib memenuhi persyaratan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan pengundangan peraturan-peraturan pemerintah dimaksud itu akan berlaku tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kemudian pembangunan dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi dengan adanya Bapak Ibu, informasi resmi dari Kemenpan RB ini ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Bapak Ibu. Yang pertama adalah PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Kemudian yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat
pegawai non-PNS atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu kira-kira ya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Jadi ini sudah ada ketentuan Bapak Ibu ya dari Kemenpan RB dan sudah mensahkan aturan ini bahwasanya pegawai non PNS itu dalam jangka waktu paling lama 5 tahun itu dapat diangkat ya menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Oleh karena itu oleh karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut itu sudah mulai diberlakukan Bapak Ibu mulai tanggal 28 November 2023. Nah, di sini ada 3 poin penting yang harus ditepati oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PPK instansi pusat dan instansi daerah. Itu tidak boleh menghentikan ya, tidak boleh memutus atau menghentikan pembiayaan tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis data BKN. Artinya apa? Anggaplah guru honorer yang sudah didata dan sudah masuk dalam database BKN dan dia masih berstatus non ASN, maka pembiayanya itu harus tetap berlaku. Begitu juga tenaga teknis, kesehatan dan lain sebagainya, itu tidak boleh diputus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus pahami hal-hal tersebut ya, karena ini penting sekali ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada informasi terbaru ya terkait dengan marketplace guru. Belum memberi kepastian nasib honorer P1 P3K. Ini penting juga kita ketahui ya. Yang mana program marketplace guru adalah semacam platform yang berisi database ya, database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, jadi itu ya, para peserta seleksi calon guru P3K 2021 itu disebut sebagai P1, yakni mendapatkan prioritas pertama dalam seleksi P3K 2022, namun masalah tersebut belum tuntas. Bahkan di sini dikatakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim lantas membuat terobosan dengan menyodorkan konsep marketplace guru. Mas Nadiem menjelaskan konsep marketplace guru merupakan upaya untuk mempercepat perekrutan 1 juta guru di tengah masih banyaknya persoalan guru honorer. Dengan adanya marketplace guru tersebut, kata Nadiem, calon guru lebih fleksibel terutama dalam mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan guru secara terpusat. Nah, dalam platform tersebut juga terdapat database lulusan pendidikan profesi guru yang dinilai layak menjadi guru P3K. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya melalui marketplace guru tersebut nantinya sekolah dapat merekrut sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta Kemendikbudristek untuk menyinkronkan regulasi, terutama yang berkaitan dengan gaji sebelum menerapkan program marketplace guru. Ya, betul sekali ya, karena jujur ya, marketplace guru ini kemungkinan besar baru diterapkan di 2024 Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus dulu untuk P3K 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos dulu ya, bisa lolos jadi ASN tanpa harus masuk marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.